Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Amalia Zulfa dengan nomor BP 1910442040 dari Prodi Fisika Fakultas MIPA Universitas Andalas. Di sini, saya akan mempresentasikan laporan individu Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Membangun Desa dengan judul Pemetaan Zona Seismitas guna melihat potensi bencana tanah longsor menggunakan metode geolistrik di daerah rencana pengembangan pariwisata Bukit Nobita yang berlokasi di Kelurahan Kampung Juanan 20, Kecamatan Lubuk Begalung, Padang, dengan dosen pembimbing Bapak Riko Adriel Magister Sains. Yang pertama, ada pendahuluan. Kelurahan Kampung Juanan 20 berada di Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Luas kelurahan ini adalah 3,09 km persegi. Kelurahan Kampung Juanan 20 terdiri dari 8 RW dan 27 RT dan berpenduduk 5.638 jiwa pada tahun 2017. Kelurahan Kampung Juanan 20 mempunyai sebuah destinasi wisata bukit yang berada di sebelah selatan Kelurahan Pegambiran, sebelah utara Kelurahan Kampung Baru, sebelah barat Kelurahan Batuang Tabah, dan sebelah timur Kelurahan Tarantang. Lokasi wisata tersebut bernama Bukit Batu Jarang, namun lebih dikenal dengan sebutan Bukit Nobita. Karena pemandangan yang terlihat dari atas itu terinspirasi dari film kartun Doraemon. Dari pusat kota Padang ini, Bukit Nobita bisa ditempuh sekitar 20 menit, baik menggunakan sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sepanjang 10 km. Medan jalan yang akan dilalui pengunjung untuk menuju Bukit Nobita mulai dari jalan di areal pemukiman masyarakat, sawah, sampai beberapa tanjakan jalan. Untuk mencapai puncak Bukit Nobita, pengunjung perlu mengeluarkan tenaga sedikit lebih besar lantaran beberapa akses jalan terdapat beberapa tanjakan yang lumayan tinggi dan menguras tenaga. Namun di pertengahan jalan, pengunjung bisa beristirahat di area yang lebih datar sambil mengatur nafas melanjutkan perjalanan ke puncak. Di sana, pemandangan kota Padang sudah terlihat dari ketinggian. Berikut merupakan potret pemandangan dari atas wisata Bukit Nobita dan potret jalur perjalanan menuju ke atas wisata Bukit Nobita. Dapat terlihat dari potret jalur perjalanan ini, jalur yang akan ditempuh itu merupakan sangat terjal dan bisa berpotensi terjadi tanah longsor. Selanjutnya ada permasalahan kelurahan. Yang pertama, pengetahuan dan pengalaman mitra yang masih sangat terbatas dalam pengelolaan wisata Bukit Nobita. Yang kedua, belum adanya kajian akademik dan sosialisasinya terhadap pengembangan kawasan wisata Bukit Nobita. Yang ketiga, belum adanya penyuluhan tentang mitigasi bencana di objek wisata Bukit Nobita. Untuk program kerja sendiri, yang pertama itu ada mitigasi bencana, dan yang kedua adalah pemetaan zona potensi longsor menggunakan metode geolistrik. Untuk metode pelaksanaan, pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan sejak Juli hingga Desember 2022 di Kelurahan Kampung Juanan 20. Yang pertama itu, tahapan kegiatan rinciannya adalah penyuluhan tentang mitigasi bencana dalam rangka mempersiapkan masyarakat yang tanggap bencana di wisata Bukit Nobita. Yang kedua, ada persiapan alat geolistrik, serta pelaksanaan survei lapangan terkait lintasan yang akan diukur potensi longsor pada bidang gelincirnya. Yang ketiga, pengambilan data dilakukan sepanjang jalan menuju Bukit Nobita menggunakan alat geolistrik dengan cara menancapkan elektroda di beberapa titik lintasan yang telah diukur. Kemudian alat dikalibrasi dan diberi tekanan arus pada elektroda. Yang keempat, ada pengolahan data yang telah didapatkan pada hasil pengukuran tadi menggunakan software Restudinvi. Dan yang terakhir adalah presentasi hasil pengolahan data mitigasi bencana dan pemetaan zona seismitas guna melihat potensi bencana tanah longsor menggunakan metode geolistrik di daerah rencana pengembangan pariwisata Bukit Nobita. Berikut merupakan lampiran pelaksanaan program. Yang pertama ada pengukuran panjang lintasan pengukuran. Yang kedua ada pengambilan data. Selanjutnya ada hasil pengolahan data. Nilai frekuensi dominan berbanding terbalik dengan ketebalan lapisan sedimen. Daerah dengan nilai frekuensi dominannya rendah memiliki lapisan sedimen yang tebal. Begitupun sebaliknya. Daerah dengan lapisan sedimen yang tebal berpotensi terjadi tanah longsor. Bagian bawah daerah penelitian yaitu daerah yang bertanda garis merah memiliki nilai frekuensi dominan yang rendah. Artinya, daerah tersebut memiliki lapisan sedimen yang tebal dan berpotensi mengalami tanah longsor. Sedangkan bagian atas daerah penelitian memiliki nilai frekuensi dominan yang tinggi dan lapisan sedimen yang tipis.
Selanjutnya ada presentasi hasil pemetaan potensi longsor. Berdasarkan hasil pengukuran dan pengolahan data sebelumnya, dilakukan perencanaan penanaman bibit pohon sebagai upaya mitigasi bencana tanah longsor di Bukit Nobita. Tempat yang direncanakan akan ditanami pohon itu terlihat pada peta sebaran tanaman. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, maka didapatkan kesimpulan dan saran sebagai berikut. Yang pertama, daerah yang memiliki lapisan sedimen yang tebal ini berpotensi terjadi tanah longsor. Kedua, perlu dilakukan penanaman pohon di daerah rencana pengembangan pariwisata Bukit Nobita yang telah ditentukan sebagai upaya pencegahan bencana tanah longsor. Untuk rekomendasi kegiatan selanjutnya itu, yang pertama perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut terkait bagaimana karakter tanah, sehingga dapat diketahui tanaman yang cocok untuk tumbuh di daerah perencanaan pengembangan pariwisata Bukit Nobita. Dan yang kedua, perlu dilakukannya penanaman pohon untuk penanggulangan bencana longsor di sepanjang jalan menuju Bukit Nobita. Baik, sekian presentasi dari laporan individu program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Membangun Desa di Kelurahan Kampung Juanan 20 di kawasan wisata Bukit Nobita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.